sekarang gue udah ada di depan Cafe Cello atau cafe baru, masih baru banget. Ini kafenya baru buka sekitar di bulan-bulan Ramadan kemarin. Dari segi bangunan tuh bagus banget, kayak unik. Jadi tuh dindingnya itu beberapa tuh pakai bebatuan gitu loh. Dan hampir setiap dindingnya tuh dihiasin sama lukisan-lukisan gitu. Cukup luas. Jadi tuh sampai 2 lantai, lumayan lah. Kita naik tangga dulu ya. Aduh, lumayan capek nih. Udah di luar panas banget lagi. Nah, ini kita udah sampai di lantai kedua. Tuh lihat ya, banyak hiasannya, cakep boy. Halo, ada gue di situ. Bangkunya juga bagus, desainnya bagus. Terus yang unik di sini itu toiletnya pakai passcode coy. Jadi nggak bisa tuh yang namanya numpang pipis doang. Hey ho, hey ho, hey ho. Balik lagi ke channel Anggun Bakti bersama Anggun Bakti. Kali ini aku ditemenin sama yang kalian kemarin udah lihat video apa sih? Tentang warpat. Warung apartemen ini. Sekarang gua sama Ica lagi di luar, lagi di daerah apa namanya sih kalau sih Di dekat Babahar, Babahar, dekat kota Tunis. dekat kota Tunis atau Centerville ya sebenarnya. Centerville. Jadi pusat kotanya. Dan di sini tuh banyak banget tempat kafe untuk nongkrong-nongkrong. Itu sini sekarang tuh lagi pengen ngasih tahu kalau misalkan orang Tunis itu nongki-nongkinya adalah bukan ke mall atau gimana, tapi malah Tapi lebih malah ke kebanyakan ke kafe. kafe. Ya makanya di sini banyak banget nggak sih kafe. Banyak. Bahkan di daerah mahasiswa, daerah rumah Ical tuh banyak banget kafe yang sih. Cuman kalau misalkan dari segi harga Cal, sini sama yang di sana tuh lebih masuk ke kantong yang mana? Nah, kalau misalnya masalah harga kopi itu kan ya sesuai dengan lokasi sih. Kalau misalnya di daerah kota kayak gini, ya mungkin harganya lebih 2 kali lipat. Biasa yang dekat ke kampus mahasiswa itu ya harganya standar, masih kantong. Biasanya kalau lo ngopi tuh minumnya apa? Biasanya sih kalau misalnya, maksudnya gue sendiri kan olahraga gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas jangan dikasih manis-manis dulu lah, pahit-pahit dulu gitu. Gitu. Jadi kasih pahit itu tujuannya emang buat bakar lemak yang ada dalam tubuh gitu. Terus kalau misalnya udah siang ataupun malam biasanya kapusan. Kayak kalau di Indonesia tuh, kalau kapusan itu kan bahasa Perancisnya. Tapi kalau misalnya di Indonesia ya kayak cappuccino gitu. Cappuccino. Kapusan tuh sampai kan? Iya sama dia. Oh gitu ya. Tapi anehnya sih ya, kopi di sini kayaknya lebih kenceng nggak sih? Soalnya baru pertama kali datang ke sini tuh memang kaget banget. Dari wangi kopinya tuh udah masuk ke hidung sampai naik gitu loh. Emang kan gue pernah beli itu, pernah beli kopi yang buat gue bawa ke Indonesia gitu, dan anak-anak itu pada bilang kopi yang dari Afrika tuh emang kenceng gitu. Jadi nggak, maksudnya kalau dalam artian biji kopi dari Afrika sama dari Indonesia itu kopinya sebenarnya kalau menurut gue pribadi lebih enak punya kita. Oh gitu. Dari segi Kayak rasa? dari segi rasa, karena kan jenis kopi itu ada 2, Iya. ada arabica sama Ada robusta. robusta, Nah, iya. jadi kita harus benar-benar milih mana yang robusta, mana yang itu sampai ada yang buat bangun coffee shop tuh harus diteliti gitu. Nah, kemarin itu gue juga sempat kayak nyari tahu juga kan soal kopi. Jadi katanya sih yang bagus itu yang Arabica kalau nggak salah ya. Katanya lebih asli kopi, sedangkan kalau Robusta itu kayak jatuhnya kayak karbitan gitu loh. Makanya dari tingkat kualitas juga lebih rendah dibanding yang Arabica. Dan biasanya normalnya kalau kopi di Indonesia itu kalau nggak salah sih kadarnya itu Arabica 70, Robustanya 30. Tapi di sini kebalikannya katanya Cal. Makanya Robusta lebih. Robustanya 30, Arabicanya 30. Kalau kayak gitu gue juga nggak terlalu paham karena gue nggak terlalu ngulik di bisnis tentang perkopian gitu. Ya. Dan kalau menurut gue pribadi yang penting kalau masalah kopi gimana kenikmatannya kita aja sih. Nah nanti mungkin nih habis dari sini gue sama Ica mau coba jajan dulu daerah sini ya. Biasanya gue jajan apa sih kalau daerah kota? Kalau daerah kota ya paling kayak ada es krim gitu aja. Es krim sih biasanya anak-anak Indonesia yang ada di sini yang jadi mahasiswa tuh biasanya kalau ke kota habis ujian atau habis kelar kampus cuma ngeliat view terus sama beli es krim aja sih. Paling es krim terus kayak apa beli crepe kan ada di sini ada Iya. crepe. Tapi kalau misalnya crepe di sini mungkin beda kan. Iya, dari segi teksturnya tuh apa ya nggak kering gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kayak kebab lah. Kebab. Nah kayak gitu nggak sih? Ini tekstur crepes Iya, itu iya. lebih tebal. Kayak lebih iya, tebal dan lembut gitu. Kalau kita kan kering ya. Nah mungkin habis ini kita bakal jalan-jalan mau apa dulu nih Cal? Kita mau kemana dulu? Es krim sih. Es krim dulu ya. Oke, stay tune ya. Boy.
Nah ini dia nih penampakan tengah kota Tunis. Kelihatan banget kan percampuran antara Tunis dan keeropa-eropaan, karena memang Tunisia itu sempat dijajah oleh Prancis. Di sini ada tram juga, jadi beda sama di Indo. Keren ya? Nah gue udah sampai di toko es krim favoritnya mahasiswa Indonesia, dan dari segi harga tuh termasuk murah sih. Juga varian rasanya tuh banyak banget pilihannya. Di sini ada pilihan topping bermacam-macam, terus juga bisa dicampur sama lelehan coklat yang enak. Rasanya banyak banget di sini rasa es krimnya. Tapi karena dari sekian rasa yang paling apa ya? Yang paling gua paham lah, Ferrero Rocher, gua milih yang ini. Seperti ini tampilannya. Nah ini nih, ini bentukan es krimnya enak banget, rasa Ferrero Rocher. Kita makan ya, kan cuy? Kok coy? Sekarang aku mau mesen yang buat crepes fromage-nya atau crepes isi keju. Tadi harga satu crepes-nya itu spicy. Harga satu crepes-nya itu 5 dinar 500 atau sekitar berapa Cal? Kira-kira ya? Ya 27.500. 500. Masih worth it sih harganya segitu. Iya. Nah, terus bentukannya itu kalau misalkan yang crepes yang isinya keju, dia dibentuk kayak martabak telur, jadinya kayak dilipat bagi 4 gitu. Kalau yang coklat itu kayak yang crepes di Indonesia. Spicy. Terus ada pilihannya kalau kita mau nambah-nambah yang lain, misalkan mau pakai ton tuh tuna, atau pakai bumbu yang lain tuh mungkin harganya beda. Oh, kejunya melimpah. Wow, enak kelihatannya. Jadi kalau dia itu bikin crepes 2 kali, dia pakai yang part pertama sama ini take away. Nah kalau misalkan yang pertama itu yang buat ngeringin si adonan crepesnya. Kedua, ketika udah dikasih si isian itu dan dilipat, dia masukin ke pan yang kedua buat ngeringin nanti. Jadi kayak lapisannya tuh agak-agak gosong-gosong dikit di bagian apa sih, kayak ada gelembung-gelembungnya gitu kan. Nah itu tuh ada temennya gitu lah. Enak. Kita tunggu ya. Ini terakhir ya. Nah, buat kalian yang mau berpergian ke Tunis, misalkan memang ada kepikiran setelah pandemi mau berlibur ke sini, gue saranin kota ini sebutannya ya. Centerville itu salah satu tempat yang wajib banget dikunjungin karena bukan cuma tempat bersejarah kayak ada church dan yang lain-lain juga ada di sini. Cuman kayak tempat buat nongki-nongkinya juga banyak, kayak apa? Kafe, terus ada tempat es krim kalau kata Ical. Tapi kalau dienaknya lebih disaranin ya pas lagi musim panas, biar seger. Oh iya. Karena kalau musim dingin males nggak sih? Iya, jadi pada ketutup semua, jadi warung-warung yang di sini juga pada tutup gitu. Banyak yang tutup. Kalau musim panas kan sampai malam. Gitu. Iya, jadi mereka kalau musim dingin kalau nggak salah setengah hari ya hitungannya. Benar-benar. Nah, jadi cuma buka sampai jam 9. Kalau misalkan musim panas tuh kayak semuanya libur, jadi semua toko tuh bukanya sampai jam berapa sih? Sekitar jam 2 kali. Kalau musim panas. Paling sampai jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2 gitu. Jadi kalau mau yang berlibur benar-benar bebas free itu better di musim panas. Bisa ke mana lagi ya? Enggak deh, udah. Satu tempat dulu. Nah ini gue udah di mobil sekarang, udah nggak sabar pengen nyobain. Ini apa namanya? Crepes fromage atau crepes isi keju. Nah salah satu yang unik adalah teksturnya yang tadi gue bilang, crepes di sini tuh lembek. Jadi ketika dia udah dinginan dikit tuh kayak macem menciut begitu, nggak keras gitu. Nih gue cobain dulu ya.
Makan coy. Nah tadi karena gue minta pedes, jadi dia kasih harissa atau semacam sambalnya sini itulah. Gue makan lagi ya untuk yang kedua kalinya. Kejunya mantep. Oke, sekian aja buat video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Gue harap semoga video ini bisa jadi masukan dan informasi baru buat kalian semua. Bye bye.